anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ubahlah hatiku, pertumbuhanku,
Shalom, apa kabar jemaat JLC dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah online ini. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama beribadah di dalam gereja, namun kita masih dapat mendengar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online ini ya. Mari terlebih dahulu kita mengucap syukur, kita mau berdoa, kita serahkan setiap pribadi kita dan juga firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau sedetik saat pun Engkau tetap menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengalami Allah setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami, setiap nafas kami mengalami Allah. Cukuplah kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kerohanian kami, makanan rohani kami, supaya hidup kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Kristus Yesus, dan tetap hidup di dalam kekudusan di hadapan mata Allah Bapa di syurga. Berkati firman-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah online ini. Kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh hidup kami. Semua itu kami ikat dan kami patahkan. Kami tolak keluar dari hidup kami di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Kami berdoa bagi setiap jemaat JLC dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maupun ahli keluarga kami, anak-anak, cucu maupun ibu bapa, adik-beradik, siapa saja yang sakit pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami disegarkan, karena kasih karunia Allah ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di syurga, karena Engkau Tuhan yang memelihara kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, pada hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya yang berdoa. Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya yang berdoa. Amin. Ini diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Mari kita membacanya bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di syurga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, secara eksplisit dan juga implisit atau secara tegas, terus terang, tanpa berputar belit yang tersurat, dan secara implisit yaitu penyampaian yang tersirat yang tidak jelas maksudnya.
Dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa apabila terdapat dua orang bersepakat berdoa bersama, maka Bapa-Nya yang bertakhta di dalam kerajaan syurga akan mengabulkannya dan pastikannya doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Ya, jadi kita berdoa untuk jemaat, keluarga, dan juga untuk hal-hal yang bersesuaian dengan kebenaran ataupun kehendak Tuhan Yesus dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin. Dalam konteks firman Tuhan ini, mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Yang pertama, setiap jemaat yang pembuat dosa harus ditegur. Setiap jemaat pembuat dosa harus ditegur. Ini kita lihat di dalam ayat 15 tadi ya. Dikatakan di sana bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Amin. Saudara-saudari, pemimpin atau pendeta, penetua di dalam gereja perlu berhubung atau berjumpa dengan jemaat atau ahli keluarga kita yang telah melakukan kesalahan, ya, ataupun yang telah melakukan dosa secara jelas dan dia melakukan hal itu adalah satu kesalahan. Jadi apalagi dia adalah seorang yang sudah melayani Tuhan, tidak kira berapa umur orang itu, dan perlu ditegur, diberikan nasihat secara 4 mata, ya. Artinya antara kita seorang pendeta, pemimpin ataupun orang yang bersalah itu, dan bertemu dengan dia, bercakap dengan dia secara 4 mata. Kita perlu meminta penjelasan dan pengakuan dari orang yang telah berbuat dosa itu secara jujur mengakuinya, tanpa berusaha menyembunyikan dosa-dosa yang telah dia lakukan, ataupun dia berusaha mencari kambing hitam orang lain untuk dibuatnya sebagai satu tuduhan, ya. Kebanyakan orang macam gitu, apabila dia sudah melakukan dosa, dia tidak akan mau mengakui, bahkan dia mempersalahkan orang lain. Nah, perjelaskan perbuatan jahat atau perbuatan dosa itu menurut kebenaran Alkitab kepada orang itu, menurut firman Tuhan. Jika orang itu mau mengakuinya, bawalah orang itu berdoa, dan mungkin kita boleh berdoa untuk lepasan bagi dia. Sebab jika dosa yang sama dilakukan secara berulang-ulang, maka ia telah membuka celah atau pintu bagi roh jahat masuk, dan kuasa dosa akan terus mengikat, membelenggu jiwa orang itu. Dosa tidak memilih saudara, apakah orang itu berumur yang muda atau yang tua, apakah dia jemaat biasa ataupun dia seorang pemimpin, pendeta. Dosa itu tidak mengenal orang seperti itu, ya. Seseorang yang terus-menerus melakukan dosa, contoh, dia suka menonton ataupun melihat movie ataupun apa saja video yang berunsurkan keganasan, yang berunsurkan hal-hal yang porno, yang berunsurkan yang lucu begitu, dan keganasan itu merupakan pintu bagi roh perzinahan, bagi roh keganasan masuk di dalam pikiran dan jiwa seseorang. Apa yang dilihat, yang sering dilihatnya, didengar, sangat mempengaruhi dan memikat hatinya, dan timbullah keinginan nafsu dalam hati orang itu, dan dia sudah berdosa, ya. Keinginan hawa nafsu sudah mengandung dosa, sehingga orang itu akan menjadi ketagihan untuk terus-menerus menonton, ataupun mungkin dia adalah seorang yang ataupun suka main game dan sebagainya.
itu akan menguasai, ataupun seorang yang peminum, pemabuk, dan orang-orang yang mengambil drugs atau dadak dan sebagainya, itu akan membuka celah bagi roh-roh jahat untuk menguasai jiwa dan pikiran dia, dan akan menjadi ketagihan, dan dia akan melakukan hal itu secara berulang dan berulang. Orang yang seperti ini perlu dan sangat perlu ditegur, jumpa 4 mata ya. Bab itu orang ini biasanya akan, apabila sudah ketagihan di dalam menonton hal-hal yang tidak baik ini, maka akhir-akhirnya dia pasti mencari mangsa yang boleh dia melakukan perzinahan atau percabulan. Sebab itu ini bukan perkara yang lucu, sama sekali tidak lucu ya. Lebih baik bertobat selagi kita masih di bumi ini. Jangan sampai terlewat. Jika kita sudah menjadi jasad atau mayat, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ambil perhatian tentang hal ini. Sebab itu Yesus mengajar sangat tegas. Dia katakan, tegurlah mereka. Ya, bukan dibiarkan dan tidak dipedulikan. Ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 28. Injil Matius pasal 5 ayat 28. Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Saudara, hal dosa bukan sesuatu yang lucu, ya. Walaupun itu kita melihat mungkin di dalam hanya video ataupun di dalam movie, menimbulkan hawa nafsu sehingga saudara berulang dan berulang melihatnya, itu sudah adalah roh perzinahan akan boleh menguasai sehingga saudara diikat dan akan melakukan hal itu terus dan terus. Sebab itu harus ditegur supaya bertobat, berhenti dan diselamatkan. Bukan tujuan Tuhan untuk membinasakan orang itu, tetapi untuk menyelamatkan jiwanya selagi dia masih hidup. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 16 seterusnya, ayat 16 ya. Matius 18 ayat 16 dikatakan, "Jika ia tidak mendengarkan engkau," yaitu teguran, "bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan." Amin. Nah saudara, jika orang itu tetap berdegil, kita sudah jumpa dia 4 mata, dia berdegil, dia memberontak, dia berdalih, bahkan dia mempersalahkan orang dan dia marah dan sebagainya, maka bawalah di kalangan jemaat 1 atau 2 orang, yaitu pelayan Tuhan ya, untuk berjumpa dengan orang itu, memberikan dia teguran dan memberikan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu membantu dia untuk dilepaskan dari kuasa dosa itu, untuk menyelamatkan dia. Ada banyak gereja sekarang, mereka takut menegur jemaat yang jelas-jelas sudah melakukan dosa. Mungkin dia adalah seorang pendagih dada, pemabuk, pemukul kepada istri dan keluarga, seorang penzina, percabul, penipu dan pembohong yang jelas-jelas. Tetapi gereja sekarang kompromi. Mereka takut nanti orang itu keluar gereja kurang uang persembahan. Saudara bertobat, lebih baik kurang daripada orang itu masuk neraka. Ya, ini perintah Tuhan Yesus, bukan perintah dari pendeta. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ketiga, Lukas 17 ayat 3, Yesus berkata, "Jaga dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Amin. Perlu tegur, dan kalau dia menyesal dan dia bertobat, kita mengampuni, kita mengasihi dia ya. Ini merupakan urutan
peraturan atau ketetapan daripada Tuhan Yesus sendiri. Sebab terdapat ramai orang ingin diampuni dosa-dosanya, tetapi tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Mau diampuni tapi tidak mau bertobat. Dan orang itu hanya menyesal tetapi tidak bertobat. Ya, dia tidak rela melepaskan kegemaran dosa-dosa yang dia selama ini peluk dan suka. Karena itu menyeronokkan matanya. Dan ramai orang juga yang mau mengampuni seseorang atas dosa dan kesalahan mereka. Ramai orang yang tidak mau mengampuni seseorang karena apa? Karena mereka tidak pernah ditegur, tidak pernah diberi nasihat. Sebab itu peranan setiap orang Kristen yang sudah ada Yesus dan tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus menegur. Ya, jangan kompromi. Jangan takut orang itu tersinggung. Harus, sebab kita mau menolong untuk menyelamatkan jiwa dia. Ya, nah ini mereka yang tidak pernah ditegur, yang tidak mau mengampuni karena mereka tidak pernah ditegur, dinasihat oleh pihak gereja. Ya, maka mereka hidup tetap di dalam membenci, dendam, iri hati, sakit hati dan sebagainya. Kalau mau jujur, di dalam gereja, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, kebanyakan hati mereka penuh dengan duri-duri, kebencian, dendam, kepahitan, iri hati dan sebagainya. Bahkan perkataan mereka adalah perkataan yang kotor. Apakah ini menyenangkan hati Bapa di surga? Ya, lebih teruk lagi, orang itu sudah berbuat salah, sudah nyata berbuat dosa, dia langsung tidak mengakui dan tidak minta maaf. Ya, dengan egonya, dengan sombongnya, dia mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. Ya, dia berusaha mempertahankan. Saudara harus bertobat, tinggalkan dosa-dosa yang sering mengganggu dan bermain di dalam pikiran saudara-saudari, Bapak Ibu. Tinggalkan, bertobat. Ya, teguran keras daripada firman Tuhan juga terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ke-2. Ini adalah dosa dalam jemaat di kalangan orang-orang percaya dalam gereja. Dikatakan ayat 1 dan 2. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Saudara-saudari, ini berlaku di kalangan jemaat Tuhan. Kita perlu jauhi orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, supaya jangan sampai kita atau jemaat terikut-ikut melakukan dosa yang sama. Sebab itu pergaulan kita harus dikawal dengan baik, ya. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, namun ada sempadannya. Pilihlah pergaulan yang baik, yang membina dan yang sehat, ya. Ramai orang datang kepada saudara mengakui sebagai sahabat, namun mereka menghirit saudara dalam jurang dosa yang penuh dengan hawa nafsu. Akhirnya keluarga saudara akan rosak dan hancur. Apakah ini pergaulan yang baik? Kita perlu berpikir secara bijak dan berhikmat, ya. Sebab itu di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 19 hingga 20. Yakobus 5 ayat 19 hingga 20 menyatakan,
Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang berbuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat itu, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Saudara-saudari Bapak Ibu, sebab itu sangat penting kita menegur ahli keluarga atau jemaat Tuhan yang memang melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi janganlah kita anggap mereka sebagai musuh, tapi tegur sebagai seorang saudara, supaya orang itu kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan dosanya itu. Seperti seseorang yang ketagihan di dalam permainan game ataupun mengambil benda-benda yang terlarang, melakukan hal-hal yang tidak baik, berbohong, menipu, dan suka menonton movie-movie yang berunsur keganasan, yang berunsurkan porno semua. Ini menjadi satu ketagihan. Jadi perlu ya kita bantu mereka, tegur mereka, dan berdoalah bagi mereka, ya, berdoalah bagi mereka. Di dalam ayat yang 17, Matius 18 ayat 17 menyatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya atau dosanya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara-saudari, kita harus mentaati perintah Tuhan ini. Jangan kita biarkan ahli keluarga kita sendiri, jemaat Tuhan, terus-menerus hidup di dalam dosa, dikuasai, dibelenggu, diikat pikiran hati mereka oleh kuasa dosa yang sangat membebankan jiwa mereka. Orang yang diikat, hati pikirannya tidak pernah tentram. Ada beban berat di dalam jiwa hati pikirannya, yaitu dosa. Sebab kuasa dosa itu begitu membara-bara di dalam hati, dalam pikiran jiwanya, supaya dia benar-benar terus dan terikat di dalam kuasa dosa itu. Di dalam kitab Yeskiel pasal 18 ayat 23, Yeskiel pasal 18 ayat 23 menyatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Amin. Tuhan itu baik. Tuhan mau menegur umatnya supaya bertobat dan hidup di dalam kekekalan, ya. Bukan Tuhan mau manusia itu binasa. Tuhan tidak mengkehendaki kematian orang fasik atau orang berdosa. Tuhan tidak mengkehendaki itu. Apa yang Tuhan inginkan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh daripada dosanya, agar mereka mendapat pengampunan dan keselamatan yang abadi. Itulah kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan dan mati di atas kayu salib. Tuhan tidak menginginkan mereka binasa. Sebab itu orang yang berbuat kesalahan dan dosa harus ditegur menurut kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu memangnya tegas, ya, sebab Alkitab mengajar demikian. Sebab firman Tuhan itu memang tegas dan penuh dengan disiplin, ya. Bukan untuk menjatuhkan mereka, namun karena kedegilan dan kesombongan mereka tidak mendengar, itu yang menjatuhkan mereka sendiri. Hal yang kedua yang kita pelajari di dalam konteks firman Tuhan ini adalah Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya atau di tengah-tengah orang percaya, ya. Kita melihat kembali dalam Matius pasal 18 ayat 18. Matius 18 ayat 18, Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Saudara, kesepakatan jemaat maupun ahli keluarga di dalam gereja, rumah, kalau kita berdoa dengan cara yang benar
dikatakan di sini untuk mengucil atau menerima kembali seseorang yang ternyata telah berbuat dosa, orang itu langsung tidak mau ditegur, maka Tuhan juga akan bertindak sejalan dengan keputusan gereja atau jemaat yang berdoa, ya, untuk mengucilkan atau menerimanya kembali kalau dia bertobat, ya. Dalam tradisi Yahudi, mengikat diartikan melarang dan melepaskan diartikan mengizinkan. Nah, orang-orang yang tidak mau menerima teguran dan nasihat, di mana juga gereja dia pergi, dia melayani, dia beribadah, pasti dia melakukan dosa yang sama, sebab dia tidak mau ditegur dan belum dilepaskan. Oleh itu jangan pandang rendah, pandang remeh soal gereja, ya. Sebab gereja itu milik Kristus Yesus, bukan milik seorang pendeta. Orang-orang yang melakukan dosa atau kejahatan yang sama berulang-ulang, dia dicobai, digodai oleh keinginan dagingnya sendiri. Motifnya hanya satu, untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Akhirnya dia akan jatuh di dalam dosa dan menjadi hamba kepada dosa. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jangan takut atau membiarkan ahli keluarga kita, jemaat Tuhan, terus-menerus melakukan dosa. Jangan takut untuk menegur secara benar, ya, bukan dengan bergaduh dan bertengkar dan sebagainya. Di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27 berkata, "Dan seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Amin. Saudara, neraka itu nyata, bukan sesuatu yang cerita dongeng, lucu, ataupun sesuatu yang mitos, sesuatu yang tidak benar, bukan cerita khayalan, ya. Sebab nyata sekarang semakin ramai orang asyik hidup di dalam dosa, entah itu secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Mereka langsung tidak mau menjaga kekudusan hidup mereka. Seolah-olah neraka itu hanya mitos, cerita khayalan belaka, dan sesuatu yang lucu-lucu begitu. Mari kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15. Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Apa kata Alkitab? Ini tentang hukuman yang terakhir. Ayat 11 hingga ayat yang ke-15. "Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, marilah kita jaga gaya hidup kita selagi kita ada di bumi ini sebaik-baiknya, ya. Kita harus bersyukur. Semua orang benar, semua orang percaya, nama kita sudah dicatat di dalam kitab kehidupan, di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hamba Tuhan yaitu Martin Luther, dia pernah dikucilkan, dikeluarkan dari gereja, namun dia tidak bersalah, dia benar.
Tentu Tuhan juga tidak menyokong gereja yang telah mengucilkan, menolakkannya padahal dia tidak bersalah, ya. Sebab itu jelaslah bahwa berbuat dosa langsung tidak mau ditegur dan tidak pandai malu. Biarlah jemaat mengetahui apa yang telah dia lakukan, dan biarlah jemaat itu yang menegur dan memberikan dia nasihat. Jika dia masih berdegil, maka pandanglah orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sebab setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus, hidupnya pasti sama seperti Kristus hidup, bukan seperti dunia dan bukan seperti setan, ya. Akar dari segala kesusahan, penderitaan, penyakit, masalah sosial, masalah politik, ekonomi, hukum, dan agama, akarnya adalah dosa. Virus dosa sudah menjalar kepada semua manusia. Hanya kuasa darah Yesus saja yang dapat menyucikan kita dari kuasa dosa ini. Percayalah saudara kepada Yesus dengan segenap hati kita dan seumur hidup kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat seterusnya, Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Matius 18 ayat 19 dan juga 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di syurga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan Yesus mengajar kita dan mengingatkan kepada kita dan selain daripada murid-muridnya, bahwa apabila ada 2 orang daripada kita di dunia ini yang sepakat, atau 3 orang meminta apapun juga kepada Tuhan, maka permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapaknya yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Secara tersirat dan tersurat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa doa-doa yang dipanjatkan bersama-sama jemaat akan didengar, akan dilawat, akan dijamah, akan dijawab, akan diberkati dan dikabulkan oleh Allah Bapa di surga yang bersemayam di surga. Doa-doa itu haruslah bersesuaian dengan kehendak Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Di sisi lain, doa-doa sepakat atau doa syafaat di antara jemaat secara bersama-sama menandakan betapa pentingnya kita mengambil berat dan dapat saling mendoakan bagi keluarga dan juga jemaat yang mengalami persoalan, sakit penyakit, permasalahan, untuk dapat didoakan dan ditolong, ya. Sebab kita satu keluarga di dalam kerajaan Allah, bukan mencari-cari kelemahan dan kekurangan orang lain. Jangan malu untuk minta didoakan. Itu adalah perintah Tuhan, itu bukan dosa. Ayat yang 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kalau kita berkumpul berdoa dalam nama Yesus Kristus, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan itu baik. Ini dikatakan 2 atau 3 orang. Apalagi kalau 50, 100, 200, 1000 dan ribu-ribu orang yang berkumpul berdoa sepakat. Pasti kuasa api Roh Kudus luar biasa bekerja di tengah-tengah doa-doa orang benar. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Kita berdoa dengan segenap hati. Berdoa sepakat, berdoa syafaat, ya. Janji Tuhan Yesus, walaupun hanya ada 2-3 orang yang berkumpul dan berdoa bersama dalam nama Yesus, maka Ia hadir di tengah-tengah mereka. Apalagi puluhan dan ratusan orang. Luar biasa Allah kita. Lawatan Tuhan itu luar biasa. Perkataan Yesus ini menjadikan satu pendorong dan mendorong dan menjadikan motivasi bagi setiap orang percaya. Perlu kita perhatikan
Selain kita berdoa secara pribadi, kita juga harus berdoa bersama-sama dalam kelompok kecil di dalam keluarga, 2 orang atau 3 orang, dan kelompok kecil di dalam jemaat. Itu harus dilakukan, ya. Dan kita saling membantu di dalam doa. Kita ada rangkaian doa kepada ahli keluarga, jemaat, kepada gereja-gereja, kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia, ya. Itulah peranannya orang-orang Kristen yang sudah dilahir kembali oleh Roh Kudus. Peranan kita adalah hidup kita untuk berdoa, selalu mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Allah, mendekatkan diri dengan Tuhan, intim dengan Tuhan dan Roh Kudus Allah dan firman-Nya, ya. Dan kita peka mendengarkan suara Tuhan berbicara dalam hati kita. Kita harus saling mendoakan di antara satu dengan yang lain, sama ada mereka dekat atau jauh. Kita perlu mendoakan mereka, mengimani mereka, serahkan mereka semua itu ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, berbahagialah kita yang suka berkumpul dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman yang teguh, lebih teguh dan lebih teguh lagi, tanpa ragu-ragu, tanpa was-was pada, ya. Kita berdoa sepenuh hati, segenap jiwa kita, sampai Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan orang berdoa. Memang Tuhan terlebih dahulu sudah hadir, berada di dalam hati kita, dan Dia melimpahkan kasih setia-Nya berlimpah-limpah, kasih karunia-Nya kepada kita yang berdoa. Dan kita adalah orang yang berbahagia kalau kita berdoa pribadi dengan fokus kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan segala ucapan syukur, ya. Berbahagialah orang-orang percaya yang terdorong atau termotivasi untuk suka berdoa dan mendoakan orang lain dan berkumpul dengan orang untuk berdoa. Sangat-sangat penting dan sangat indah sekali berdoa bersama anak-anak Tuhan, keluarga pun pribadi. Di mana saja kita berada, kita berdoa. Bila-bila waktu pun kita boleh berdoa, mencari Tuhan. Sebab itu Tuhan telah pun menyediakan bahagian kita, hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertakhta di syurga. Amin. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya yang berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang berdoa. Meskipun kami berdoa pribadi maupun berdoa hanya 2-3 orang, tetapi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau memberkati, mengurapi doa-doa kami. Bapa di syurga, kami merasakan dan mengalami Allah dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga berdoa, Engkau memberkati iman kami, memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan, ahli keluarga kami, anak-anak rumah tangga, adik-beradik, saudara mara, gereja-gereja jemaat yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kasih setia-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, disegarkan, dipulihkan. Tuhan memberikan kami hati yang takut akan Tuhan. Terus kami dikuatkan untuk memelihara kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan, supaya kami selalu, Tuhan, menjauhkan diri daripada pikiran-pikiran yang dosa, yang menyakiti hati Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni keluarga kami, ampuni gereja-Mu, ampuni bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami. Engkau memberkati berlimpah-limpah, melindungi semua daripada segala sakit penyakit, daripada segala yang tidak baik, gangguan daripada kuasa kegelapan. Kami ikat dan kami tolak itu di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Kami berdoa, Engkau iblis tidak ada bahagian dalam hidup orang percaya. Kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak yang ditebus, yang telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di syurga. Tutup bungkus setiap pribadi kami, setiap jemaat, setiap orang percaya dimanapun mereka berada. Bungkus kami dengan
darah Yesus Kristus. Hati, pikiran kami, roh kami semua dibungkus tutup dengan darah Yesus. Makan minum kami, rumah kami, tempat tinggal, apapun yang kami lakukan, harta benda, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yesus. Kami tidak benarkan yang najis, kotor, dari kuasa kegelapan menyentuh. Kami tolak semua itu di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Berikan kami hati yang taat sampai Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Bapa di surga. Kami selalu menantikan itu, Tuhan. Itulah kerinduan kami, bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus, Raja segala raja. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah dalam kasih-Nya. Shalom. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan sama itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia,
yang sedang didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan